Pernikahanku sebentar lagi. Kumohon, lepaskan aku. Anak baik. Jadilah penawarku. Aku jamin gak akan rugiin kamu. Maafkan aku, Ivan. Aku nggak bisa menikahimu lagi. Jean Ivan, tuan muda keluarga Jean, menikah hari ini. Tapi pengantin wanitanya malah kabur. Mami, kenapa Mami ninggalin aku dan diam-diam pulang ke negara ini? Hanbao, anak baik. Mami pulang untuk mencari papi MU. Nggak mau tahu. Aku juga mau ikut cari papi. Baiklah, oke. Suara apa itu? Pria 5 tahun lalu itu, sebenarnya ada di mana? Jangan bersuara. Mereka di depan, cepat kejar. Naik mobil. Kamu, Aku keracunan. Bantu aku sedot racunnya. bangun dong. Jangan pura-pura mati. Jangan-jangan dia beneran mati? Sial banget aku. Aku bantu sekali lagi deh. Cincin yang hilang 5 tahun lalu itu. Kok ada padanya? Tuan muda, maafkan kami. Kami terlambat. Cepat. 5 tahun lalu. Aku dijebak dan dibius. MU Roer yang jadi penawarku. Cincin juga hilang waktu itu. Wanita itu. Kok dia bisa punya cincinku? Cari wanita yang barusan menyelamatkanku. Temukan dia. Baik. Ahsu, cepat ke bandara. Putri kita diculik. Mami, aku sudah mendarat. Cepat jemput aku. Weilan, gawat. Si Hanbao itu. Dia ambil pasporku dan kabur pulang ke negara ini. Anak nakal ini. Xiaoman Zan tidak boleh kenapa-kenapa. Dia satu-satunya kartu asku untuk menikah dengan Zansu. Kumohon, jangan sakiti putriku. Mana Zansu? Suruh dia keluar sekarang. Ahsu, cepat selamatkan Xiaoman. Lepaskan Xiaoman. Aku masih bisa biarkan kamu hidup. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan Xiaoman kenapa-kenapa. Zansu, kamu mengakuisisi perusahaanku, membuatku tidak punya apa-apa. Hari ini, putrimu akan mati bersamaku. Papi, Mami, aku takut. Cepat tolong aku. Om, aku kebelet pipis. Tolong minggir sebentar. Pergi. Ini toilet umum. Kalian syuting juga nggak bisa nutupin toilet umum.
Tolong minggir. Minggir. Dia. Bocah sialan. Sini kamu. Mami, aku kebelet pipis. Maaf. Bisa minggir sebentar? Anakku kebelet pipis. Mau ke toilet. Pergi. Kakak ganteng, tante cantik, tolong aku. Diam. Kalian orang dewasa syuting. Kok kasar banget sama anak kecil? Yang gak mau mati, minggir. Pergi. Oke, kami pergi sekarang. Jangan lari. Mengganggu urusanku. Aku akan membunuhmu. Mami, Mami nggak apa-apa? Hanbao takut banget. Jangan khawatir. Mami sudah nggak apa-apa. Tante cantik, makasih udah nolongin aku. Kamu nggak apa-apa, nak. Makasih udah nolongin dia. Sia Oman, kamu di sini aja. Mami temenin kamu. Aku ada urusan. Pergi dulu. Ayo, Sia Oman, pulang. Dasar bocah nakal. Nanti di rumah baru Mami hitung semua kesalahanmu. Ayo. Mami, tante cantik sama kakak ganteng. Jangan biarin mereka pergi, ya? Kamu mau rubah itu sama bocah nakal itu. Balik lagi buat rebut papi kamu. Kalau kamu cowok kayak dia. Aku udah jadi nyonya keluarga Zan dari dulu. Kenapa Mami orang lain baik-baik semua? Kamu beneran Mami Sia Oman? Kamu ngomong apa sih? Aku ini mami kamu. Mami, kapan kita cari papi? Kamu masih ingat mukanya kayak gimana? Aku nggak inget. Mami bisa nggak jadi orang dewasa yang lebih bisa diandelin? Sekarang nggak ada petunjuk sama sekali. Gimana mau cari papi? Siapa bilang nggak ada petunjuk? Aku punya cincinnya. Mami, ini kan nggak ada ukirannya. Mana tahu ini punya siapa? Udah deh. Coba aja software baruku. Coba cari tahu. Nona Ye, keluarga Zhan sedang mencari guru piano. Mengajar di rumah. Apa Anda tertarik? Di kota Jing cuma ada satu keluarga Zhan. Jangan-jangan ada hubungan sama Zhan Ifan? Maaf, saya perlu memikirkannya dulu. Hasil pemeriksaan aplikasi. Cincin ini ada hubungannya dengan keluarga Zhan. Papiku pasti salah satu dari keluarga Zhan. Mami, mencari papi butuh banyak uang. Mami harus semangat cari uang. Ya, aku nggak mau papi belum ketemu. Tapi kita udah jadi pengemis. Oke, besok kamu temani aku melamar kerja. Ya, Asyik. Mami, aku belum selesai bicara. Loh, Mami nggak mau cari papi lagi? aku juga mau cari. Kok, tapi nggak mungkin tiba-tiba muncul di depanku, kan? Anda, yang di bandara kemarin. Papinya Sia Oman. Cepat sekali kita ketemu lagi. Mami, ini namanya cinta di tikungan. Ya? Jangan ngawur, Tuan Zhan. Anda bisa lepaskan saya sekarang. Kalung yang dipakai Nona Ye ini, kelihatannya nggak asing, ya? Zansu? Kalian lagi apa? Tante cantik, kakak ganteng. Jangan mendekat. Di buku dibilang, balas budi penyelamat itu dengan menyerahkan diri. Aku nggak butuh. Jangan baca buku nggak jelas gitu. Halo, namaku Ye Weilan. Aku guru piano yang direkomendasikan kepala sekolah Yu. Zansu? Kok kamu tiba-tiba pulang? Aku pulang ambil buku. Sia Oman, guru piano baru sudah datang. Belajar yang benar dengannya. Jangan sampai berhenti di tengah jalannya. Bukan Sia Oman. Tapi Mami, Zansu, kamu sibuk aja. Ada aku di sini. Guru Ye, kursus piano putriku kuserahkan padamu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Zhan. Kamu dipecat. Mamiku bahkan belum mulai mengajar. Kok nggak cocok? Kalau ku bilang gak cocok, yang gak cocok. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Mengaku guru piano, padahal mau goda Zansu. Ambil uang ini dan pergi sana.
Nona MU, aku nggak suka pria bekas orang lain. Aku jijik. Han Bao, ayo kita pergi. Adik kecil, kamu dan mamimu sama sekali tidak mirip. Kalau ada waktu, lakukan tes DNA saja. Dasar bocah, bicara apa sih? Mami, aku suka tante cantik. Mami jangan usir dia, ya? Mami jangan usir dia, ya? Aku akan mencarikan guru yang lebih cocok untukmu. Seminggu kemudian, di pesta ulang tahun kakekmu, kamu harus menyenangkan hatinya, agar dia setuju aku menikah dengan Tuan Zhan. Kamu dengar tidak? Dengar tidak? Baik. Coba lihat dirimu. Alangkah baiknya kalau kamu anak laki-laki. Kenapa mami orang lain sangat menyayangi anak-anaknya, tapi mamiku tidak menyayangiku? Guru Ye, Han Bao, Paman tahu kalau hujan. Jadi sengaja menjemputku dan mami. Ya? kalian mau kemana? Aku antar. Tidak perlu, kami sudah pesan taksi. Taksi apa yang mogok? Sekarang kalian bisa naik mobil. Mami, Han Bao lapar sekali. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Zhan. Ayo. Maaf, mobilmu jadi basah. Basah. Basah ya basah aja. Mami, kok tegang banget sih? Aku nggak tegang kok. Nona Ye, kalungmu bagus banget. Boleh aku lihat? Paman, ini punya papi. Kok bisa jadi punyamu? Papimu, dia di mana? Meninggal. Ini peninggalan terakhir darinya. Maaf ya, turut berduka cita. Mami bohong. Papi enggak. Orang dewasa lagi bicara. Anak kecil jangan ikut campur. Tuan Zhan, terima kasih banyak hari ini. Tapi aku khawatir Nyonya Zhan akan salah paham. Aku belum menikah. Mana ada istri? Lalu, ibunya Xiaoman itu siapa? Roer. Dia tunanganku. Paman Zhan, wanita jahat itu. Ternyata tunanganmu? Seleramu jelek banget. Kenapa kamu bilang begitu? Wanita jahat itu bukan cuma pecat mamiku, tapi juga menghina kami pakai uang. Kalau begitu, aku akan mempekerjakanmu lagi. Bagaimana? Tuan Zhan, terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi pekerjaan ini, aku tidak tertarik. Han Bao, ayo kita pergi. Mami, mana cincin papi? Sudah kulepas. Aku takut hilang. Tetap pakai saja. Dong, aku takut melewatkannya. Lebih baik melewatkannya. Jangan sampai aku menemukannya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakinya. Ye Weilan, beraninya kau kembali. Ivan, Jangan panggil aku Ivan. 5 tahun lalu kau meninggalkanku. Kabur dengan pria lain. Sekarang kau kembali. Mau menggoda pamanku lagi? Kau siapa? Sih? Tolong hormati mamiku. Mami? Ini anakmu dengan pria lain itu? 5 tahun lalu, pria yang kucari. Tidak tidur dengan Ye Weilan. Dari mana anaknya berasal? Kak, kakak udah punya anak? Kok nggak bilang ke kita sih? kalian menikah? Maafin aku, Kak. Mama bilang pernikahan nggak boleh tanpa pengantin wanita. Jadi aku gantiin kakak nikah sama Ivan. Kalau gitu, jelasin. 5 tahun lalu, di hari pernikahan itu, kamu bilang Sanifan nunggu aku di atas hotel. Tapi setelah aku masuk, aku dipukul sampai pingsan. Dia sama sekali nggak ada di sana. Kenapa kamu bohongin aku? Aku nggak bohong, Kak. Apa karena aku gantiin kakak nikah? Kakak jadi marah? Aku minta maaf sama kakak. Permintaan maafmu sama sekali nggak tulus. Pipi kirimu belum ditampar, kan? Ye Weilan, jangan keterlaluan. Jangan bentak mamiku. Bocah sialan. Sanifan, apa keluarga Zhan nggak pernah ngajarin kamu buat mukul anak kecil? Paman, Zhansu ternyata pamannya. Tuan Zhan, tolong didik keponakanmu itu baik-baik. paman, dia udah ngebully Haitang. Jangan biarin dia pergi gitu aja. Kamu mau apa lagi? Aku mau kamu minta maaf sama Haitang. Oke. Kakak, kamu mau apa?
Kamu berani pukul aku? Nah, sekarang pipi kanan kirimu udah rata. Maaf, aku nggak sengaja. Karena sudah minta maaf, Nona Ye, aku antar kalian pulang. Maaf, aku nggak sengaja. Kamu nggak akan perhitungan sama anak kecil, kan? Nggak sengaja keinjak lagi. Kamu Chan Ivan, dia pukul aku. Kamu biarin dia pergi gitu aja. diam. Aku melindungimu. Hanya ingin Ye Weilan tunduk. Ye Weilan, awas kamu. Ye Weilan sudah kembali. Dia mau merebut Ivan dariku. Tuan San, terima kasih tadi. Jangan salah paham. Aku cuma demi Xia Oman. Semoga kamu bisa mempertimbangkan lagi tawaranku. Maaf, aku menolak. Mami, jangan impulsif. Marah sih marah. Tapi uang tetap harus dicari. Paman Zan, mamiku ini nggak ngerti apa-apa. Biar aku aja yang bicara sama paman. Dengar. Tuan San, tolong jaga sikapmu. Tidak disambut ya? Ye Weilan, San Yifan sudah tidur dengan Ye Haitang. Sebelum bertunangan denganmu, aku sarankan kamu jangan kembali padanya. Han Bao, sampai jumpa lagi. Dadah. Ternyata mereka sudah mengkhianatiku sejak dulu. Aku benar-benar bodoh. Papi, bisakah papi bantu aku mengundang guru Ye kembali? Kenapa? Ulang tahun kakek sebentar lagi. Mami belum menemukan guru piano. Aku takut tidak ada waktu latihan. Papi, tolong bantu aku dong. Baiklah, tapi kamu harus bekerja sama. Bagaimana caranya? Oke, serahkan padaku. Tante cantik, tante masih ingat aku nggak? Xia Oman, kamu bikin aku kaget. Papi, gurunya sudah datang. Halo, Guru Ye. Silakan duduk. Aku tidak akan duduk. Aku tetap pada perkataanku. Aku tidak akan jadi guru piano putrimu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Xia Oman. Tante cantik, apa tante pikir aku bodoh? Jadi tante nggak mau ngajarin aku? Bukan, aku nggak bermaksud begitu. Berarti tante mau jadi guru aku, kan? Aku. Xia Oman, aku bisa ngajarin kamu piano. Tapi cuma seminggu. Makasih, Guru Ye. Ye Weilan, soal cincin itu, kita masih punya banyak waktu. Tapi, Mami kamu pasti nggak setuju. Nggak ada hubungannya sama dia. Kamu guru yang aku undang. Mulai besok, kamu datang dan ajarin Xia Oman. Kamu mau kemana? Aku antar. Nggak usah. Makasih. Xia Oman, dadah. Siapa yang suruh kamu pulang? Papi, kesempatan jadi pahlawan udah datang. Cepat. M.A. Jangan panggil aku mama. Aku nggak punya anak memalukan kayak kamu. Berlutut sekarang. Aku nggak salah. Kenapa aku harus berlutut? Kamu masih berani membantah. Kamu ngapain? Kamu berlutut. Ngapain? M.A. Mama, kenapa di jalan begini? Berani-beraninya main tangan sama aku. Kamu nggak takut mempermalukan keluarga Ye? Hah? Aku lagi mendidik putriku sendiri. Apa yang memalukan? Sih, aku mau memperingatkanmu. Yifan itu suaminya Haitang. Jangan coba-coba merebutnya. Ternyata kamu datang mencariku. Dami Haitang. Padahal kami berdua putrimu. Kenapa dari kecil sampai sekarang kamu cuma memihak dia? Lihat kamu, sudah berani. Bicara begitu padaku. Nyonya Ye, memukul orang di depan umum. Apa itu nggak kurang sopan? Bangun. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih. Ye Weilan, kamu nggak punya malu, ya? Sampai paman Yifan pun kamu goda. Dia, San Yifan.
bisa tidur sama adik iparnya. Kenapa aku nggak bisa jadi bibinya? Kamu. Maaf, Prestiers Han. Aku nggak becus mendidik putriku. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Ya, dulu dia kabur dari pernikahan demi pria lain, mencampakkan Yifan. Makanya Yifan menikahi Haitang. Kabur dari pernikahan memang salahku. Tuan San, kalau kamu menyesal, kamu bisa memecatku. Kapan aku menyesal? Masalahmu dengan Zhan Difan tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma tahu Xiaoman suka kamu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan San. Sampai jumpa besok. Siapa yang suruh kamu pergi? Pulang denganku. Minta maaf pada Haitang. Tidak mau. Nyonya Ye, dia sekarang guru putriku. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Tuan San, terima kasih sudah mengantarku pulang. Kamu serius? Mau jadi bibi kecil Zhan Difan, ya? Mami sudah pulang. Semakin dilihat, dia semakin mirip pria yang menyanderaku malam itu. Jangan lihat yang tidak pantas. Pemandangan seperti ini, anak kecil sepertiku tidak boleh lihat. Han Bao, jangan salah paham. Ya, Kami cuma jatuh bersamaan. Sudah, jangan bilang apa-apa lagi. Aku mengerti. kamu mengerti apa? Siapa yang mengajarimu hal-hal ini? Itu loh, yang sering Mami baca. Istri manis keberuntungan. Selera baca Nona Ye memang unik sekali. Tuan San, ini sudah larut malam. Kamu harusnya pulang aja. Pergi sana, nggak usah diantar. Keluarga Zhan sekarang ini udah jadi apa? Orang sembarangan pun bisa masuk? Dia guru piano Nona Xiaoman. Guru apa? Aku udah pecat dia dari dulu. Cepat usir dia keluar. Mami nggak boleh kasar sama guru aku. Guru Ye, ayo kita pergi. Zhan Xiaoman, kamu mau berontak, ya? Kenapa masih bengong? Cepat usir dia keluar. Nona MU, kamu nggak punya hak buat usir aku. Aku nggak punya hak? Aku nyonya rumah ini. Kalau aku nggak punya hak, siapa lagi? Kamu cuma tunangan Tuan San. Belum bisa disebut nyonya rumah, kan? Kamu? Sini. Cepat usir dia keluar. Kamu mau apa? Kalian, lepasin. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Dia guru yang aku undang. Cuma aku yang berhak usir dia. Tapi, Diam. Urusan keluarga Zhan. Sejak kapan kamu boleh ikut campur? Mereka nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Nggak apa-apa. Syukurlah. Atau mungkin aku yang kurang ramah. Guru Ye, cepat ajari aku piano dong. Ulang tahun kakek sebentar lagi. Kejadian hari ini jangan sampai terulang lagi. Ye Weilan. Lihat saja nanti bagaimana aku menghukummu. Kamu bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa. Guru Ye, bolehkah aku mengundangmu dan kakak ganteng untuk datang ke pesta ulang tahun kakekku? Kalau aku sih nggak masalah. Tapi kakak Han Bao, nggak suka tempat yang terlalu ramai. Kalau begitu, bisakah kamu mengundangnya? Kumohon, aku sangat suka kakak Han Bao. Baiklah, aku akan coba. Terima kasih, guru. Bayinya perempuan. Di mana anakku? Maaf, Nona Ye. Bayi yang kamu lahirkan sudah meninggal. Pihak rumah sakit sudah mengurusnya. Mana mungkin? Aku baru saja mendengarnya menangis. Masih ada satu lagi di perutku. Ye Weilan, jangan dipikirkan lagi. Putrimu sudah meninggal.
Ye Weilan, sebaiknya kamu bersikap baik. Jangan coba-coba menggoda Asu. Mata kamu yang mana lihat aku godain dia? Kalau nggak ada, kenapa dia sengaja undang kamu? Jadi guru piano Xiaoman? Dan juga belain kamu banget? Mana aku tahu sih? Mending kamu tanya dia sendiri. Oh iya, kayaknya kamu lebih baik tanya Xiaoman deh. Soalnya dia sendiri yang bilang, mau aku jadi guru pianonya. Jangan kira cuma karena Xiaoman suka kamu. Kamu bisa seenaknya sendiri. Aku ini maminya. Bukan kamu. Nona MU, kalau kamu begini, kamu cuma akan bikin Xiaoman makin menjauh. Ye Weilan, karena kamu sama Xiaoman akrab, kamu jagain dia dulu ya. Aku mau keluar sebentar. Mami, Xiaoman. Ada orang di luar nggak? Aku kejebak di dalam. Cepat buka pintunya. Mami, guru Ye hilang. Dia sudah pergi. Bohong, pelajaran piano belum selesai. Lagi pula, HP guru Ye masih di sini kok. Dasar anak nggak tahu diri. Aku sudah besarin kamu bertahun-tahun. Masih kalah sama guru piano itu, ya kan? Ada apa? Papi, guru Ye hilang. Ada orang di luar, aku terkunci di dalam. Ada orang? Ada orang di luar, aku terkunci di dalam. Ada orang? Cepat tolong aku. Ada apa ini? Kenapa kamu bisa di ruang panel listrik? Ada apa? Han Bao, kenapa kamu di sini? Aku yang pakai ponsel Mami, lalu kasih tahu kakak ganteng. Guru Ye, kamu baik-baik saja? Paman Zhan, Mami punya klaustrofobia. Aku tidak apa-apa. Entah kenapa, pintunya terkunci. Aku juga dengar suara Xiaoman. Aku tidak pernah ke ruang panel listrik, kok. Sudah, jangan tanya lagi. Mungkin kejadian hari ini cuma kecelakaan. Sudah, ini semua cuma salah paham. Han Bao, ayo kita pergi. Hari ini, demi Xiaoman, aku akan membiarkanmu. Guru Ye, kakak ganteng, aku antar kalian. Emuro Air. Lebih baik jangan sampai aku tahu kalau kejadian hari ini perbuatanmu. Aksu, apa kamu naksir dia? Nggak masuk akal. Apa bagusnya sih Ye Weilan itu? Semua orang kok belain dia sih? Han Bao, Xiaoman bilang, seminggu lagi dia mau kamu datang ke pesta ulang tahun kakeknya. Nggak mau, membosankan. Xiaoman bilang kalau kamu nggak datang, dia bakal nangis. Cewek memang ribet. Oke deh, aku datang. Pasti banyak orang di pesta itu. Papi Han Bao pasti ada di antara mereka. Papi, Han Bao datang. Guru Ye, kalian datang. Xiaoman, terima kasih atas undangannya. Han Bao jarang ikut pesta. Kamu ajak dia jalan-jalan ya? Ayo, kakak ganteng, aku ajak kamu makan enak ya. Nggak mau. Aku paling benci cewek manja. Kakak ganteng, aku sama sekali nggak manja. Kamu mau main sama aku kan? Oke deh. Kenapa Xiaoman mengundang pelakor ini? Dia kan mantan tunangan Zhan Yifan. Sekarang dia mau goda Zhansu lagi? Aku nggak akan biarin dia berhasil. Maaf, permisi. Kamu tahu nggak? Guruku itu penari balet terkenal. Di kota Jing. Berani-beraninya kamu injak dia. Kakiku ini lebih berharga dari diriku sendiri, tahu? Kamu ini ada-ada saja. Ya, jelas-jelas kamu yang menjulurkan kaki. Kamu. Aku ingat sekarang. Kamu itu yang kabur dengan pria lain di hari pernikahanmu. Dan mencampakkan tuan muda keluarga Zhan. Ye Weilan. Bagaimana bisa kamu masih punya muka datang ke pesta keluarga Zhan? Wanita tak bermoral sepertimu. Malah memutarbalikkan fakta untuk memfitnah muridku. Minta maaf. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu datang lagi ke keluarga Zhan. Sudah selesai bicaranya? Sekarang giliranku.
Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengenalmu. Kenapa kamu mencariku? Apa ada yang menyuruhmu? Aku melihatnya. Tante ini menjulurkan kaki dan menjegal kakak ini. Kamu bocah sialan. Aku ini calon nyonya keluarga Zhan. Teman Nona MU. Beraninya kamu menyinggungku. Awas saja kamu. Kamu yang menyuruh orang itu. Bukan, kok. Kalau aku melihatmu menindas Ye Weilan lagi, tanggung sendiri akibatnya. Mami tidak apa-apa. Guru Ye, wanita jahat itu nggak ganggu kamu, kan? Aku nggak apa-apa. Kalian jangan khawatir. Ye Weilan, kamu ngapain di sini? Kakak, ini Xiao Chao, anakku dengan Yifan. Mami, ternyata dia bibi yang dibilang nenek itu. Yang kabur sama cowok liar itu. Ya, jelek banget. Kamu yang jelek. Seluruh keluargamu jelek. Papi, dia memarahiku. Siapa suruh kamu ngomongin anakku? Cari mati. Tamuku, kamu berani sentuh juga. Paman, Papi, dia ganggu Xiao Chao. Aku dengar semuanya. Kamu duluan yang bicara sembarangan. Wajar kalau dimarahi. Paman, apa kamu terpesona oleh Ye Weilan? Wanita ini? Sampai anaknya pun kamu lindungi? Ada apa ribut-ribut? Di hari bahagia ini. Kakek, Kak Yifan ganggu penyelamatku. Masa sih? Benarkah? Ada apa ini? kakek. Ye Weilan menghasut anaknya untuk membuli Xiao Chao. Kakek harus membela Xiao Chao. Kamu ini. Dia bukannya tunanganmu yang dulu? Anak ini mirip sekali. Persis Zhan sewaktu kecil. Kakek Zhan, lama tidak berjumpa. Selamat ulang tahun. Jangan banyak omong. Suruh anakmu minta maaf sekarang. Anakmu yang salah duluan. Kenapa aku harus minta maaf? Masih berani membantah? Sudah kuduga. Punya ibu, tapi tidak punya ayah yang mendidik. Cukup. Dengar ya, Zhan Yifan. Kalau kamu tidak bisa menjaga mulutmu, aku akan merobek lidahmu. Kakek buyut, itu salah wanita jahat itu. Kenapa memarahi papiku? Lihat kan? Cucuku jadi nakal karena dia. Aku rasa kamu sengaja membuat ulang tahunku tidak tenang. Tidak, kakek. Kakek tenang dulu. Aku sudah menyiapkan lagu piano yang indah untuk kakek. Benarkah? Kamu bisa main piano? Kakek suka sekali. Ayo, main piano sama kakek. Tuan Zhan, terima kasih tadi. Sama-sama. Hei, bocah. Kenapa kamu terus menatapku? Paman Zhan baik sekali sama aku dan Mami. Gimana kalau aku anggap paman sebagai kakak? Kita jadi saudara. Gimana? Anak kecil memang suka bicara sembarangan. Tuan Zhan jangan dimasukkan ke hati ya. Kelas piano Xiaoman sebentar lagi mulai. Aku pergi dulu. Kakek, ini guru piano aku. Kakek puas enggak? Puas? Guru Ye. Ini guru piano Xiaoman. Gimana kalau guru Ye juga main satu lagu di panggung? Anggap aja sebagai hadiah ulang tahun papa. Kamu belum masuk keluarga Zhan. Tapi sudah memanggil papaku papa. Itu nggak pantas, kan? Maaf, Paman Zhan. Aku dengar paman suka sekali. Waltz Fantasy List. Gimana kalau guru Ye tampil di panggung? Itu juga tergantung dia mau atau enggak. Kalau begitu, Guru Ye Weilan, menurutmu, orang tua sepertiku ini, punya hak enggak untuk mendengarmu memainkan satu lagu untukku? Oh, lagu piano list. Oke, kalau gitu, aku mainin satu lagu buat kamu. Oke. Tapi waltz ini harus dimainin 4 tangan. Enggak tahu. Ada yang mau jadi pasanganku di sini? 5 tahun lalu, Ye Weilan di hari pernikahannya, malah ninggalin tuan muda Zhan. Kabur sama cowok lain. Siapa yang gak tahu? Sekarang dia bawa lagi. Anak haram yang bahkan ayah kandungnya gak jelas siapa. Aku gak mau main bareng dia. Betul, betul. Wanita kayak gini, siapapun yang dekat dengannya pasti sial. Ye Weilan, reputasimu seburuk ini. Pasti nggak bakal nemu pasangan. Siap-siap aja malu.
Gak tahu apa aku pantas. Jadi pasangan guru Ye? Kalau begitu, Tuan San, tolong ya. Mami kamu jahat ya sama kamu? Jahat banget. Kamu selucu ini. Kok mami kamu tegas sih jahatin kamu? Tapi setidaknya kamu lebih beruntung dariku. Kamu punya papi dan mami. Aku sih kasihan banget. Aku harus keliling dunia cari papi. Kakak jangan sedih. Aku punya koneksi. Aku bisa bantu kamu cari papi. Kamu kenal cincin ini? Bukankah ini cincin pusaka papi? Tapi hilang 5 tahun lalu. Berarti, Paman Zhan kemungkinan besar papiku. Aku harus kasih tahu mami kabar ini. Mami, aku ada yang mau bilang. Tunggu sebentar. Mami ke toilet dulu. Halo? Weilan, aku mau balik ke negara untuk urus bisnis. Tolong kamu urus King-nya. King, penembak jitu terkenal itu, tapi orang itu misterius banget. Aku harus cari dia di mana? Aku sudah cari tahu. Dia ada di kota Jing. Nanti aku akan atur pertemuan dengannya. Xiao Chao, dia yang bikin kamu dan papi dimarahi kakek. Dimarahi kakek, kamu mau kasih dia pelajaran nggak? Kamu cuma perlu mendekatinya diam-diam. Lalu dorong dia pelan-pelan. Dadah. Mati saja kau, wanita jahat. Papi, itu Xiao Cha. Dia bikin ulah apa lagi? Aku mau lihat. Pelan-pelan. Papi, Han Bao, guru Ye jatuh dari tangga sampai pingsan. Ye Weilan, kamu gimana? Tuan San, kok kalian bisa di sini? Mami, Ye Weilan, kenapa cincinku ada padamu? Mami, kenapa Mami bisa jatuh dari tangga? Papi, tangan guru Ye terluka. Xia Oman, panggil dokter Ye kemari. Aksu, kamu nggak terluka, kan? Dia jatuh sendiri dari tangga. Ngapain kamu peduli sama dia? Ngapain kamu ikut? Mami, guru Ye kan terluka. Mami nggak punya rasa kasihan ya? Wanita Ye Weilan ini cuma pembawa sial. Begitu kembali, dia langsung merebut Aksu dan Xia Oman. Halo, aku bayar 5 juta. Bantu aku bereskan wanita bernama Ye Weilan ini. Mami kenapa? Dokter Ye kok belum datang juga? Om dokter, Mami aku kenapa? Mami nggak apa-apa kok. Cuma luka ringan aja. Presdir San, ayo kita keluar sebentar. Xia Oman tetap di sini. Jaga guru Ye bareng Han Bao. Aku keluar sebentar. Langsung kembali. Oke, Papi. Kakak cantik, tolong jaga Mami aku ya. Aku ada urusan, harus keluar sebentar. Kakak ganteng, mau ngapain? Aku mau keluar cari tahu sesuatu. Racun ini akan kambuh setiap seminggu sekali. Penawarnya adalah darah Tuan San. Aku mengerti. Mami, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Untuk sementara, rahasiakan ini dariku. Jangan beritahu siapapun. Sudah baik kan? Kakak, dengar-dengar kamu jatuh dan terluka. Kamu baik-baik saja, kan? Jangan pura-pura baik deh. Anakmu, Zhan Chao, yang mendorong mamiku dari tangga. Dia mau membunuh mamiku. Xiao Chao ku selalu penurut dan baik.
Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Aku punya bukti. Ye Haitang, aku butuh penjelasan. Kakak, Xiao Cao pasti tidak sengaja. Dia cuma bercanda denganmu. Bercanda sampai mendorongku dari tangga? Mau membunuhku? Ya? Aksu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia. Xiao Chao, jangan asal bicara, ya? Kamu berani memukulku? Ye Weilan, kamu gila, ya? Kamu yang gila. Berani-beraninya menyuruh anak kecil berbuat jahat. Tidak tahu malu, ya? Mami, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Zansu, lihatlah dia. Roer. Apa aku sudah bilang padamu? Jangan lagi mengincar Ye Weilan. Kamu anggap omonganku angin lalu, ya? Afei, bawa dia kembali. Biarkan dia merenung baik-baik di villa. Tanpa perintahku, dia tidak boleh pergi sejengkal pun. Baik. Dan kamu, sebagai ayah San Chao, minta maaf. Paman. Kamu tega demi wanita Ye Weilan ini, mengabaikan hubungan paman keponakan kita? Jangan sampai aku mengulanginya untuk ketiga kalinya. Minta maaf. Suruh aku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Kita pergi. Kalian belum minta maaf pada mamiku. Jangan pergi. Minggir. Kakak Yehan, tanganmu terluka. San Yifan, kamu berani menyentuh anakku? Siapa suruh dia menghalangi jalanku? Karena tidak mau mengakui kesalahan. Kalau begitu aku akan lapor polisi saja. Biarkan polisi yang menangani masalah ini. Halo, 110? Kakak, aku yang gak bisa didik Xiao Cao dengan baik. Anggap aja dia masih anak-anak. Jangan dipermasalahin lagi. Seharusnya dia sendiri yang minta maaf padaku. Bukan kamu yang menggantikannya. Ye Weilan, jangan keterlaluan. Xiao Cao, cepat minta maaf pada Tante Weilan. Aku nggak mau minta maaf sama wanita jahat ini. San Yifan, begitu caramu mendidik anak? Kamu yang terlalu memanjakan Xiao Chao. Makanya dia jadi begini. Bikin aku malu. Papi, jangan pukul Mami. Aku minta maaf deh. Maaf. Suaramu kecil banget. Ngapain melotot? Minta maaf lagi. Maaf, aku salah. Lain kali jangan begitu lagi. Ngerti? Wanita ini sepertinya nggak sejahat yang Mami dan Nenek bilang. Mami, ayo kita pergi. Sampai jumpa, Paman Zan. Paman Zan. Besok jam 3 sore kita ketemu di toko bubble tea. Ada hal penting yang mau aku bilang. Oke, aku pasti datang. Han Bao mau ngomong apa sama aku? Paman Zan, ini cincin paman? Cincinnya sudah aku cek. Ada di mami kamu. Aku ada pertanyaan buat kamu. Kenapa cincin ini bisa ada di mami kamu? Kalau gitu, kamu jawab aku dulu. Kamu suka Roer enggak? Kenapa kamu tiba-tiba tanya soal ini? Jawab aku. Nggak suka. Aku sama dia cuma punya tanggung jawab. Sini. Beberapa hari lagi aku kasih tahu kebenarannya. Paman Zan, jangan lupa bayar ya. Aku kan anak kecil, nggak punya uang. Tuan Muda. Presdir Grup Gu Xiaonan, mengajak Anda bertemu untuk bisnis 3 hari lagi. Bilang padanya, aku akan datang tepat waktu. Ada hal penting yang lupa aku kasih tahu kamu. Han Bao sayang, Mami sekarang mau pergi. Bantu ayah angkatmu berbisnis. Nanti saja kalau sudah pulang. Atau lebih baik tunggu hasil tes DNA keluar. Baru kasih tahu Mami. Ye Weilan, kamu tahu ya, paman kecilku lagi berbisnis di sini, sengaja datang buat godain dia? Betul. Aku memang mau godain paman kecilmu. Biar kamu panggil aku Bibi. Adik iparku sayang. Ye Weilan. Aku kira selama ini kamu kaku dan membosankan. Aku nggak pernah sentuh kamu. Nggak nyangka kamu segitu butuh cowok. Kalau gitu, aku akan puaskan kamu. Bawa dia ke kamarku. Kamu nggak akan bisa kabur.
Ye Weilan. Kamu ngapain di sini? Ye Weilan. Tadi dia masuk kamar ini, kan? Sepertinya begitu. Paman, kamu di dalam? San Yifan, kamu manggil-manggil kayak hantu aja. Ada apa? Paman, kamu lihat Ye Weilan? Dia juga datang ke hotel ini. Dia pasti mau godain kamu. Aku lihat. Dia di mana? Dia ada di. Suara apa itu? Cepat. Paman, aku masuk ya. Siapa yang suruh kamu masuk? Pergi. Udah puas meluknya? Maaf, Tuan Zhan. Aku nggak tahu ini kamarmu. Zhan Yifan ngejar aku, makanya aku masuk sini. Aku pergi sekarang. Tuan muda, orang dari grup Gu sudah datang. Suruh dia tunggu aku di ruang VIP bawah. Nona Ye, King sudah menunggu Anda di dalam. Nona Ye, kenapa kamu ada di sini? Saya perwakilan dari grup Gu. Saya datang ke sini hari ini untuk bertemu King. Jangan-jangan kamu King? Bukan. Dia bukan. Aku yang King. Apa? Kamu King? Gu Xiaonan, kali ini kamu benar-benar membuatku celaka. Tidak kusangka. Guru Ye adalah perwakilan dari grup Gu. Karena datang untuk membahas kerjasama. Silakan duduk. Aku mau ke toilet sebentar. Aku akhirnya punya papi. Aku bisa memberitahukan kabar baik ini kepada Mami. Gawat, Mami dalam bahaya. Coba kamu lihat. Kenapa Ye Weilan belum kembali? Baik. Paman Zhan. Hanbao, kenapa kamu di sini? Paman Zhan, cepat selamatkan Mami. Mami kenapa? Mami memasang alarm di ponselku. Jika salah satu dari kami dalam bahaya, alarmnya akan berbunyi. Tadi alarmnya berbunyi. Dia pasti dalam bahaya. Tuan muda, Nona Ye menghilang. Sudah cek CCTV. Dia dibawa pergi oleh pria berbaju hitam. Paman Zhan, kumohon, cepat selamatkan mamiku. Hanbao, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan Mami. Cari dia di seluruh kota. Ada orang? Tolong. Ada orang? Tolong. Berisik banget sih. Kenapa kamu menculikku? Ada yang bayar 5 juta buat nyawa kamu. Cewek ini cantik juga ya. Pergi. Jangan sentuh aku. Kamu nggak apa-apa? Sansu. Terluka ya? Weilan. Weilan, bangun. Ini kan jepit rambutku. Jangan-jangan pria itu dia?
Kamu sudah bangun? Ini buat kamu. Apa ini? Darahku. Kamu sakit ya? Suruh aku minum darahmu? Siapa yang suruh kamu minum? Aku mau transfusi darah ke kamu. Kamu merasa lemas seluruh badan, kan? Kadang-kadang sering pusing. Kok kamu tahu? Kamu keracunan. Jangan menakut-nakuti deh. Mana mungkin aku keracunan? Racun ini kambuh setiap minggu. Kamu lupa. Dulu ada pria yang menyandera kamu. Kamu bantu dia menghisap racunnya. Jadi kamu sudah mengenaliku sejak awal? Aku menunggumu mengingatku. Bagaimana cara menghilangkan racun itu? Aku pernah keracunan ini. Dokter yang menyelamatkan nyawaku. Jadi, aku punya antibodi. Darahku bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu, cepatlah. Aku tidak mau mati. Mulai sekarang, seminggu sekali, datang ke sini untuk transfusi darah. Kamu mau membawaku kemana? Han Bao tahu kamu dalam masalah. Dia langsung datang mencariku untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sangat khawatir sekarang. Aku membuatnya khawatir. Berhenti. Aku sudah sampai rumah. Kenapa kamu mengikutiku? Apa kamu masih ingat perkataanku? Aku kira sekali transfusi darah sudah cukup. Apa darahmu tidak mempan? Aku akan memikirkannya lagi. Apa lagi yang kamu pikirkan? Apa kamu tidak peduli nyawamu? Kamu tidak mau hidup lagi. Weilan. Oh, ternyata kamu di sini. Shaonan? Shaonan, kamu udah balik? Han Bao telepon aku bilang kamu kenapa-kenapa. Aku langsung pesan tiket semalam buat balik. Kamu nggak luka, kan? Aku nggak apa-apa. Kamu jangan khawatir. Presdir Zhan, kok kalian bisa bareng? Tuan San, dia itu King. Dia yang udah nyelamatin aku. Makasih, Presdir Zhan, udah nyelamatin Weilanku. Weilan MU? Weilan itu tunanganku. Kami juga punya anak cowok yang lucu. Namanya Han Bao. Nanti kalau lamaranku berhasil, aku pasti undang Presdir Zhan duduk di meja utama. Tapi kelihatannya, Han Bao nggak mirip sama tuanku. Han Bao mirip maminya. Oh, gitu ya. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Papi kok pergi? Kayaknya soal cincin dan tes DNA. Harus ditunda lain hari. Mami, aku khawatir banget sama Mami. Mami nggak apa-apa, kan? Sayang, Mami nggak apa-apa. Kita pulang aja. Yuk. Maaf, Weilan. Soal yang aku bilang di depan Zhansu tadi. Sebenarnya aku cuma mau dia menjauh darimu. Aku nggak mau kamu terlibat masalah sama keluarga Zhan. Aku tahu. Aku nggak menyalahkanmu. Baguslah kalau begitu. Sebenarnya, dalam perjalanan pulang tadi aku sudah mencari tahu. Orang yang menculikmu itu tunangannya Zhansu. Orang suruhan MU Roar. Apa kalian punya dendam? Sekarang aku di rumah Sansu. Jadi guru piano putrinya. Nona MU ini. Mengira aku mau menggoda Sansu. Dia menjebakku berkali-kali. Aku harus memberinya pelajaran. Jangan kira aku gampang ditindas. Sudah ketemu orang yang menculik Ye Weilan? Sudah tertangkap. Menurut pengakuannya, masalah ini diperintahkan oleh Nona MU. Dia lagi. Kenapa selalu dia? Sebenarnya dia mau apa sih? Apa? Ye Weilan diselamatkan oleh Asu? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Dasar nggak berguna. Ye Weilan, kenapa kamu? MU Roar, apa kamu kira aku benar-benar gampang ditindas? Apa kamu sudah gila? Apa ini? Ye Weilan, apa kamu sudah gila? Korosif asam anorganik tingkat 1. Kalau kamu berani mencelakaiku lagi, aku akan membunuhmu. Aku tunangan Zhansu, nyonya masa depan keluarga Zhan. Kalau kamu berani sentuh aku, berarti kamu musuh keluarga Zhan. Kalau aku merusak wajahmu, apa Zhansu masih mau kamu? Kamu berani? Mau coba? Tunggu. Aksu, tolong aku. Demi Xiaoman. Bisakah masalah ini kuserahkan padaku? Aksu,
Cepat usir wanita gila ini. Dia mau membunuhku. Orang-orangmu sudah mengaku semua. Berani menyewa pembunuh, berarti berani menanggung akibatnya. Afei, bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia merenungkan perbuatannya baik-baik. Aksu, kumohon. Jangan kejam padaku. Ye Weilan. Ini semua gara-gara kamu, wanita jalang. Sejak kamu datang, Aksu dan Xiaoman berubah. Seharusnya aku membunuhmu lebih awal. Xiaoman. Xiaoman, cepat bujuk Papi Mu. Dia demi wanita jalang Ye Weilan itu. Pergi, cepat ikut aku. Aku lebih baik tidak jadi putrimu. Zhan Xiaoman, apa kamu membela orang luar? Zat korosif asam anorganik tingkat 1. Guru Ye, aku minta maaf padamu atas nama mamiku. Yang berbuat salah itu dia. Kamu nggak perlu minta maaf. Terima kasih, Guru Ye. Guru Ye, andai saja kamu mamiku. Soal transfusi darah itu, sudah kamu pikirkan baik-baik? Atau kamu takut tunanganmu cemburu, ya? Gu Xiaonan bukan tunanganmu. Betul. Aku memang takut dia cemburu. Jadi, aku harus kembali dan membicarakannya dengannya. Waktu seminggu hampir habis. Jangan sampai nanti kamu datang memohon padaku sambil menangis. Ye Weilan, kamu memang mau menggoda pamanku. Halo? Ye Weilan, sudah seminggu. Cepat kemari untuk transfusi darah. Oke, aku tahu. Kamu sudah bangun? Kamu siapa? Zhan Yifan, apa yang mau kamu lakukan padaku? Bukan apa-apa. Cuma saat kamu pingsan tadi. Aku menaruh sedikit obat di minumanmu. Obat yang bisa mengubah wanita suci jadi jalang. Bajingan. Mau? Kalau begitu, mohon padaku dong. Waktu itu di hotel. Sebenarnya kamu ada di kamar paman, kan? Ayo, bilang. Bagaimana kamu merayunya? Kamu mau tahu? Pamanmu itu jago banget. Waktu itu kami di kamar mandi. Sangat bergairah. Gak mau dengar baik-baik. Ya sudah. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Siapa itu? Kamu kenapa? Bawa aku pergi. Zhan Yifan, masalah hari ini akan kubereskan nanti. Cepat ke rumah sakit. Baik, Tuan Muda. Aku dibius Zhan Yifan. Aku nggak mau ke rumah sakit. Kalau begitu, nggak usah ke rumah sakit. Cari hotel terdekat. Cepat. Tenanglah. Dokter Ye, terkena obat perangsang dan racunnya kambuh. Bagaimana ini? Oke. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Kalau enggak, aku jamin kamu akan menyesal. Panas sekali. Tahan sebentar. Dokter akan segera datang. Jangan pergi. Ye Weilan, tenang dulu. Tidak mau. Mungkinkah orang 5 tahun yang lalu itu? Kamu. Presdir Zhan, saya sudah datang. Han Bao, kok kamu di sini? Mami, kenapa? Dokter Ye, tolong periksa dia. Baik.
Telepon Mami tidak bisa dihubungi. Aku khawatir ada yang ingin mencelakainya lagi. Jadi aku datang mengikuti lokasinya. Kebetulan bertemu paman dokter di depan hotel. Han Bao, ikut aku. Han Bao, ada sesuatu yang ingin papi katakan padamu. Mamimu diracuni. Kok bisa begitu? Racun ini akan kambuh setiap seminggu sekali. Tapi darahku bisa menyelamatkannya. Karena darahku punya antibodi. Papi mau apa? Ambil darah untuk menyelamatkan Mami. Dong. Sayang, ambil darah itu pakai jarum. Loh. Presdir Zhan, Nona Ye sudah diberi obat. Efek obatnya juga sudah hilang. Bisa mulai transfusi darah sekarang. Tapi kondisinya agak parah. 400 ml mungkin nggak cukup. Kalau begitu, sampai dia cukup. Apa Anda sanggup? Aku cuma mau dia selamat. Presdir Zhan, masih belum cukup. Lanjutkan. Tidak bisa. 800 ml sudah batas maksimalnya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan melakukannya. Paman Zhan, Han Bao nggak mau Mami kenapa-kenapa. Sayang, Mami nggak apa-apa kok. Paman Zhan baik banget sama Mami. Papi yang ini, Han Bao setuju. Mami, akhirnya Mami sadar juga. Han Bao, kok kamu di sini? Soal Mami keracunan. Kenapa nggak bilang ke Han Bao? Han Bao marah. Maaf, Mami nggak mau kamu khawatir. Lain kali, jangan sembunyikan apapun dari Han Bao. Oh ya, Paman Zhan mana? Paman Zhan pingsan setelah transfusi darah ke kamu. Sekarang dia terbaring di ranjang VIP. Han Bao, kamu mau kemana? Aku dengar darah Paman Zhan bisa menyelamatkan nyawa Mami. Aku mau minta darah lagi buat Mami. Untuk sementara tidak perlu. Nanti saja 2 hari lagi. Mami jangan-jangan gak tegas sama Paman Zhan ya? Apa Mami suka sama Paman Zhan? Aku nggak tega kok. Badannya kan belum pulih. Kalau ambil darahnya sekarang, sama aja bunuh dia dong. Oke deh, aku keluar beliin kamu makanan aja. Mami pasti udah jatuh hati sama Paman Zhan. Tapi malu ngakuinnya. Kayaknya aku harus turun tangan nih. Han Bao, kenapa kamu di sini? Papi, aku ada yang mau diobrolin sama Papi. Kenapa kamu panggil aku Papi? Papi kamu kan Gu Xiaonan? Papi bodoh. Itu ayah angkatku. Ye Weilan, kamu berani bohongin aku. Coba buka dan lihat. Ada apa? Gawat. Xiaoman kenapa-kenapa? Kenapa Xiaoman masuk ruang operasi? Ada apa? Cepat bilang. Zhan Feng, aku mau ketemu kamu sekarang juga. Kamu yang gak tahu cara menghargai. Jadi jangan salahkan aku. Mami, Paman, kalian lagi ngapain? Xiaoman, kamu salah paham. Kalian mengkhianati Papi. Aku akan bilang ke Papi. Xiaoman, ku dengar kamu dirawat. Dia mau menjengukmu. Waktu dia turun tangga, dia nggak sengaja terpeleset. Benarkah? Kok aku merasa kamu bohong ya? Dasar bocah tengik, berani-beraninya bicara begitu. Xiaoman itu putri kandungku. Mana mungkin aku menyakitinya? Zhan Su, aku juga ada di sana waktu itu. Insiden Xiaoman itu benar-benar kecelakaan. Semoga saja begitu. Kalau sampai aku tahu ini ada hubungannya denganmu, kau akan mati. Kau lihat sendiri, kan? Zhan Su itu baik banget sama anak Ye Weilan. Kurasa dia cuma pengen anak laki-laki. Makanya dia nggak mau nikahin aku. Kan sudah kubilang, buat dia hamil, lalu punya anak lagi. Sudah selama ini, dia tetap nggak mau menyentuhmu. Aku sudah coba berbagai cara. Dia selalu menolakku dengan tenang. Aku sampai curiga. Apa dia punya masalah di ranjang? Bisa-bisanya puasa 5 tahun. Begini saja, aku kasih kamu sebotol obat. Suruh dia minum. Terus kamu pakai baju yang cantik sedikit. Nanti ketahuan deh dia ada masalah atau enggak. Itu MU Roer, kan? Siapa pria di sampingnya? Oh iya,
Xiaoman kan bukan putri kandungmu. Nggak usah sungkan-sungkan. Zhan Xiaoman. Ternyata bukan anak kandung Emu Roer. Anak ini jangan kamu sentuh. Mami, aku ada sesuatu buat kamu. Xiaoman kenapa? Han Bao, Mami ada urusan sebentar. Kamu jaga Xiaoman di sini. Jangan biarkan orang lain masuk. Ngomong, siapa yang suruh kamu celakai Zhan Xiaoman? Ye Weilan. Kamu ngapain di sini? Presdir Zhan, Nona Mu. Wanita ini bikin keributan di rumah sakit kami. Cepat tangkap dia. Ada apa ini? Tuan Zhan, kamu datang tepat waktu. Aku lihat sendiri, perawat ini menyiksa Xiaoman. Ini buktinya. Lihat sendiri deh. Berani-beraninya sentuh putriku. Udah bosan hidup ya? Afei, bawa dia pergi. Aku akan buat dia di penjara sampai mati. Nona Mu, tolong aku. Aku cuma ikut perintahmu. Celakai putriku, masih berani minta aku tolong kamu? Seret dia. Kenapa nggak biarin dia selesai ngomong? Maksudmu apa? Kamu paling tahu kan? Tuan Zhan, aku sarankan kamu lihat baik-baik. Wajah asli tunanganmu itu. Jangan sampai nanti kamu tertipu. Zansu, minum obatnya dulu, baru tidur ya. Bawa apa ini? Aku ganti parfum baru. Jangan diminum. Dia kasih obat di dalamnya. Ye Weilan, ini keluarga Zhan. Pergi dari sini. Yang harus pergi itu kamu. Kamu berani-beraninya kasih aku obat. Mulai sekarang, kamu nggak boleh injak keluarga Zhan lagi. Dan nggak boleh temui Xiaoman lagi. Zansu, aku maminya Xiaoman. Kamu nggak bisa giniin aku, Zansu? Aku udah cukup sabar sama kamu. Pergi. Kamu kenapa? Kenapa? Bau itu aneh banget. Aku nggak enak badan. Kamu bantu aku ya. Kamu pakai cincinku. Dan rasanya familiar banget. Jangan-jangan kamu orang 5 tahun lalu itu. Tuan Zhan, kita udah dewasa. Lupakan aja kejadian semalamnya. Nona Ye. Kamu punya tunangan. Aku punya tunangan. Menurutmu, kita gini seru nggak sih? Semalam cuma kecelakaan. Aku sebentar lagi mau nikah sama tunanganku. Aku nggak mau ini ngerusak semuanya. Tolong kamu selidiki lagi. Kejadian di Hotel Junya 5 tahun lalu. Tuan muda, wanita 5 tahun lalu itu memang bukan Mu Roer. Soal apakah itu Ye Weilan dan kenapa dia punya cincin Anda masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti, dulu Mu Roer dan kakak Anda, Zhan Feng, yang meracuni Anda. Selama ini, dia diam-diam menemui Zhan Feng di belakang Anda. Mu Roer. Berani membohongiku. Dia harus bayar mahal. Tuan muda, Nona Mu ingin bertemu Anda. Suruh dia masuk. Aksu, aku tahu aku salah. Aku cuma terlalu mencintaimu. Makanya aku gelap mata dan melakukan banyak kesalahan. Aku mohon, demi Xiaoman, maafkan aku kali ini, ya? Oke. Kamu beneran mau maafin aku? Oh. Ngomong-ngomong, ulang tahunmu beberapa hari lagi, kan? Tenang aja. Aku pasti akan kasih kamu hadiah besar. Semalam aku pasti gila. Sampai tidur sama Sansu. Ye Weilan. Zhan Yifan, kamu mau apa, Weilan? Soal semalam.
Maafkan aku. Bisakah kamu minta paman untuk tidak memecatku dari perusahaan? Sebenarnya, di hatiku selalu ada kamu. Kejadian dulu itu semua ulah Ye Haitang. Dia yang menggodaku dan juga merencanakan. Malam sebelum pernikahan kita, merencanakan kamu kabur dari pernikahan. Membuatku salah paham padamu. Aku tahu itu pasti ulahnya. Ye Haitang bukannya istrimu? Kenapa kamu bilang semua ini padaku? Dia bodoh dan jahat. Sangat kejam. Bahkan satu jarimu pun tidak sebanding dengannya. Chen Yifan, Berani-beraninya kamu memukulku? Aku sudah memberimu muka, ya? Chen Yifan, kamu tidak punya hati nurani. Aku sudah berusaha keras memikirkanmu. Tapi kamu malah merendahkanku tanpa ampun. Demi menyenangkan wanita jalang ini. Sungguh drama yang bagus. Ya, sudah selesai aktingnya. Aku boleh pergi sekarang, kan? Ye Weilan, jangan pergi. Bukan aku yang memarahimu. Aku cuma ingin kamu melihat dengan jelas wajah aslinya. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Aku beri kalian satu kalimat lagi. Ya. Semoga langgeng. Nona MU. Pesta ulang tahun ini. Disiapkan khusus Presdir Zhan buatmu. Jangan-jangan dia mau melamarmu ya? Nanti, kalau kamu jadi nyonya besar keluarga Zhan, jangan lupakan kami ya? Jangan bilang begitu. Belum tentu juga. Setelah aku berhasil menikah dengan Zhan Su, aku akan ke rumah sakit dan membunuh Xiao Man. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu hubunganku dengan Zhan Feng. Ye Weilan, kamu mau apa ke sini? Aku yang menyuruhnya datang. Ye Weilan, aku mengundangmu ke sini. Agar kamu tahu diri. Hal yang bukan milikmu, jangan pernah kamu impikan. Nona MU, yang kamu maksud Presdir Zhan, kan? Kamu begitu peduli padanya. Tapi apa dia pernah benar-benar melihatmu? Kamu? Nona MU, pestanya sudah dimulai lama. Kok Presdir Zhan belum datang juga? Presdir Zhan pasti sedang menyiapkan cincin pernikahan. Untuk Nona MU. Oh. Nona MU, Presdir Zhan menunggumu di atap hotel. Pestanya sudah dimulai. Kok kamu belum datang? Kamu menyuruhku datang untuk apa? Zhan Feng? Kok kamu, asu? Pura-pura apa sih? Dasar jalang. Kamu panggil aku ke sini. Mau lagi ya? Zhan Feng? Kok kamu, asu? Hari ini ulang tahunmu. Jangan sebut dia. Nona, minumlah segelas anggur ini. Dia nggak mau meladeni kamu. Presdir Zhan. Maksudnya apa? Mulai sekarang, kamu nggak boleh minum sama cowok lain. Kenapa? Kamu akan tahu kenapa sebentar lagi. Hari ini adalah ulang tahun Nona MU. Aku sudah siapkan hadiah spesial untuknya. Nggak nyangka dia cewek murahan kayak gini. Bermain api sama kakak tunangannya sendiri. Jijik banget. Ye Weilan. Ini pasti ulahmu, kan? Aku nggak ada waktu buat ngurusin kamu. Tahu nggak sih? Selain kamu, siapa lagi? Dasar jalang. MU Roer. Kamu menjijikan. Asu. Dia yang godain aku. Asu, kumohon percayalah padaku. Aku enggak. Orang yang kucintai cuma kamu. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan? Kenapa cincinku ada di Ye Weilan? Maksudnya apa sih? Maksudnya itu. Cincin yang kamu pakai sekarang itu milikku. Ye Weilan, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ternyata pria yang selama ini kucari adalah Zhan Su. Tapi dia papi Xiao Man. Aku tidak bisa merusak keluarga mereka. Aku menemukannya. Benarkah? Aku tidak boleh sampai Zhan Su tahu kalau wanita 5 tahun lalu itu Ye Weilan. Kalau tidak, masalah Xiao Man tidak akan bisa disembunyikan. Asu, dengar penjelasanku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kamu akan segera tahu akibatnya karena sudah membohongiku. Afei, bawa dia pergi. Jangan, Asu, lepaskan. Xiao Man, cepat bujuk papi MU. Tolong mami. Aku tidak punya mami seperti kamu, yang bahkan menyakiti putri kandungnya sendiri. Tolong mami, kemari.
Kemari. Papi, hari itu paman yang mendorongku dari tangga. Xiaoman, bagaimana kamu bisa memfitnah paman? Aku dan ayah angkatku adalah saksinya. Kamu dan MU Roer mencari orang untuk menyakiti Xiaoman di rumah sakit. Untung aku pintar. Aku cepat-cepat telepon ayah angkat untuk datang. Xiaoman pasti sudah kenapa-kenapa. Presdir Zhan, yang Han Bao katakan itu benar. Papi, paman, dan mami, karena aku memergoki perbuatan buruk mereka. Mereka mendorongku dari tangga. Bahkan saat aku di rumah sakit, mereka tidak mau melepaskanku. Mami jahat banget. Xiaoman, jangan nangis lagi. Dia bukan ibu kandungmu. Ini hasil tes DNA yang baru saja didapat. Siapa ibu kandung Xiaoman? Jawab. Aku sudah membesarkannya bertahun-tahun. Aku ibunya. Tidak mau bicara, ya? Bawa dia. Lakukan apa saja. Sampai dia mau bicara. Dasar jalang. Masih belum menyerah juga? Kakek, apa salahku? Kenapa kakek tidak juga mengizinkanku masuk ke keluarga Zhan? Kamu tidak pantas. Aku tidak pantas? Ye Weilan pantas, begitu? Dia itu mantan tunangan Zhan Yifan. Tapi malah berhubungan dengan paman dari mantan tunangannya sendiri. Berhubungan intim. Kalau ini sampai tersebar. Lihat saja bagaimana keluarga Zhan bisa bertahan di kota Jing. Bawa dia pergi. Zhan Feng, kamu memperlakukan adik kandungmu seperti ini? Kakek, aku terhasut oleh MU Roer. Makanya aku melakukan hal ini. Bagaimana dengan masalah Xiaoman? Kamu pikir aku sudah tua jadi gampang dibodohi? Kakek. Kumohon, kakek, demi papa yang sedang kalut saat itu. Maafkan papa ya, kek. Paman, demi kita semua adalah keluarga. Maafkan papa kali ini ya, paman. Masih minta tolong ke paman. Dua cucu durhaka. Pergi. Ye Weilan, aku nggak peduli hubunganmu dengan Aksu apa. Kamu sekarang punya satu anak, yang bahkan ayah kandungnya sendiri nggak tahu siapa. Jadi, aku mohon, jangan dekati Aksu lagi. Kakek Zhan, aku sama sekali nggak tertarik nikah sama keluarga Zhan. Han Bao, ayo kita pergi. Papa, aku suka Ye Weilan. Papa, mulai hari ini, aku akan mengejar Weilan secara aktif. Aku nggak setuju. Terima kasih atas perhatian Presdir Zhan. Tapi tunangan Weilan itu aku. Karena cincin ini milikmu, sekarang aku kembalikan padamu. Beberapa waktu lagi, aku dan Xiaonan akan menikah. Aku harap kamu bisa datang. Pergi. Papi, aku bukan anak MU Roer. Apa aku juga bukan anak papi? Siapa yang bilang begitu? Kita sudah tes DNA. Kamu itu anak papi. Lalu, siapa mamiku sebenarnya? Zhan Su, kamu harus menemukan ibu kandung Xiaoman. Hanya jika dia ditemukan, dia baru bisa jadi nyonya sejati keluarga Zhan. Mengerti? Seumur hidupku, aku hanya pernah menyentuh wanita itu 5 tahun lalu. Hanya dia ibu kandung Xiaoman. Dan Ye Weilan punya cincinku jangan-jangan. Papa. Yifan, Papa kenapa? Kamu masih berani bertanya? Kalau bukan karena kamu mengusir Weilan, mana mungkin dia suka paman? Sekarang paman mau mengusir aku dan papa dari rumah. Kamu puas? Ye Haitang, kita cerai. Cerai? Lalu bagaimana dengan Xiao Chao? Kamu tidak bisa begini padaku. Ye Haitang, dulu, kalau bukan karena kamu, saat aku dan Ye Weilan bertengkar, kamu malah naik ranjangku. Aku nggak akan pernah nikahin kamu. Paham nggak? Pergi. Ye Weilan, kamu udah bikin aku jadi begini. Kalau gitu, aku juga akan hancurin hal paling berharga buat kamu. Maaf ya. Barusan, seharusnya aku yang minta maaf. Aku yang manfaatin kamu buat bohongin Sansu. Weilan. Zhansu itu papi kandung Han Bao, kan? Tadi di pesta, semua yang aku bilang itu tulus. Tolong kasih aku kesempatan buat bahagiain kamu. Maaf, Xiaonan. Aku sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakuin. Buat aku sama Han Bao selama 5 tahun ini. Tapi ini bukan cinta. Weilan,
Kita udah tumbuh besar bareng. Aku melihat kamu naksir Zhan Yifan, tunangan sama dia. Terus disakitin sama dia dan Ye Haitang. Sekarang aku juga ngelihat kamu jatuh cinta sama paman Zhan Su. Dadah. Tapi kenapa? Kamu nggak bisa lihat ke belakang dan lihat aku? Xiaoman, ada apa kamu cari aku? Han Bao, lihat deh. Kamu nggak punya papi. Aku nggak punya mami. Kita bisa nggak bentuk keluarga baru? Papi kamu itu brengsek banget. Nggak pantas buat mami aku. Papi nggak brengsek kok. Papi cuma punya mami kandungku doang. Lagi pula, itu udah 5 tahun yang lalu. Selain Emu Roe, Wanita jahat itu. bahkan sekretarisnya juga cowok. Kalau papi cuma pernah sentuh wanita itu 5 tahun lalu, berarti Zhan Xiaoman. Xiaoman, sebutin tanggal lahirmu. Ngapain? Mau ramal nasib. Aku bosan banget. Mami, gimana kalau kita jalan-jalan? Bajingan mana yang nabrak mobilku? Kok kamu? Ye Weilan. Jangan-jangan, kamu dicampakin Gu Xiaonan, ya? Pakai cara ini biar aku kenalan lagi sama kamu. Tenang aja, meskipun semua cowok di dunia mati, aku juga nggak akan suka sama kamu. Kita bicara fakta aja. Kamu nabrak mobilku. Tunai atau kartu? Mobilku juga lecet. Gimana kamu mau ganti rugi? Kartu ini ada 5 juta. Pinnya 60. Cukup, kan? Ah, tuan muda kita memang baik banget. Ya, nggak minta uangku, malah ngasih aku uang. Gimana dong? Aku makin cinta sama dia. Ye Weilan, Han Bao sudah bilang padaku, kamu sama sekali tidak pernah bertunangan dengannya. Maaf, Mami. Waktu itu Han Bao terpesona oleh ketampanan Paman Zhan. Walaupun tidak ada Gu Xiaonan, aku juga akan menyukaimu. Xiaoman, sampai jumpa. Kenapa Papi dan Han Bao sama-sama menarik rambutku sih? Bawa ini untuk tes DNA. Begitu hasilnya keluar, langsung beritahu aku. Ya. Tuan muda, gawat. Emu Roer kabur. Emu Roer, kenapa kamu? Soal ini, tanya saja adikmu yang baik itu. Kenapa kamu bantu aku kabur dari Zhan Su? Dan bahkan menjebakmu keluar? Ye Weilan. Banyak sekali orang di dunia ini. Kenapa kamu tidak mati saja, sih? Kamu sendiri tidak pantas dilihat. Masih berani menggonggong padaku? Kamu? Ye Weilan. 5 tahun lalu, kamu melahirkan seorang putri di rumah sakit, kan? Bagaimana kamu tahu? Karena saat kamu melahirkan, aku ada di sana. Aku bahkan menyuruh orang untuk menyingkirkanmu. Gak kusangka kamu sekuat itu. Bisa bertahan hidup. Sayangnya putrimu. Kamu apain putriku? Aku sendiri yang mencekiknya sampai mati. 5 tahun lalu, seharusnya aku yang tidur dengan Su. Tapi kamu malah menggantikanku karena kebetulan. Kalau begitu, biarkan nyawa putrimu yang membayarnya. Emu Roer, aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Kamu gak akan pernah tahu di mana putrimu dikuburkan. Malah, kamu juga akan kehilangan putra kesayanganmu. Maksudmu apa? Aku sarankan kamu. Cepat pulang dan lihat. Kalau sampai Han Bao kenapa-kenapa, aku akan menyeretmu ke neraka. Ye Weilan, aku dengar Emu Roer mengajakmu keluar. Dia nggak melakukan apa-apa padamu, kan? Zhan Su. Emu Roer mau mencelakai Han Bao. Dia pasti dalam masalah. Telepon dulu untuk bertanya. Papi, Han Bao diculik orang jahat karena melindungiku. Jangan khawatir, dia pasti akan ditemukan. Dia akan baik-baik saja. Aku telepon dulu, ya. Kita cuma berhasil menangkap satu anak laki-laki. Anak perempuan yang satunya kabur. Dasar gak berguna. Cepat kirim dia ke pesawat dan jual. Mami pasti sedang mencari cara untuk menyelamatkanku sekarang. Aku sama sekali nggak boleh naik pesawat. Cewek sialan ini galak juga, ya. Setelah selesai urusan ini, kita bisa hidup enak seumur hidup. Sabar aja.
Bocah sialan. Kamu kenapa? Obat, aku butuh obat. Obat apa? Ada di kamu? Aku taruh di rumah. Aku tulis resepnya buat kamu. Obat ini cuma bisa dibeli di rumah sakit pusat kota. Cepat pergi. Kalau bocah sialan ini mati, kita semua nggak akan dapat uang. Rumah sakit pusat kota nggak jauh dari sini. Kamu pergi aja sana. Oke. Semoga Dr. Ye bisa menyadari ada yang aneh dengan resepnya. Jangan khawatir, Han Bao akan baik-baik saja. MU Roer, kamu bawa anakku kemana? Sekarang baru tahu minta tolong padaku? Sebenarnya aku juga nggak mau nyawa si kecil itu. Aku cuma mau Zansu. Asal dia mau menikah denganku, aku akan lepaskan anakmu. Mimpi. Kalau begitu, nggak ada pilihan lain. Bocah sialan itu sudah. Aku suruh orang jual ke Myanmar Utara. Sekarang mungkin sudah di pesawat. Nggak tahu nanti waktu ginjanya diambil. Dia akan nangis panggil mami atau enggak. Sansu, cepat nikahi wanita gila ini. Aku mohon padamu. Ye Weilan, tenang dulu. Jangan tertipu olehnya. Coba kalian pikir, Myanmar Utara itu tempat apa? Kalau Han Bao sampai ke sana, tangan dan kakinya putus itu masih ringan. Betapa mengerikannya. Diam. Aku memang mau bicara. Ye Weilan, aku mau anakmu mati tanpa sisa. Aku mau kamu menderita seumur hidup. Ye Weilan, Han Bao sudah ditemukan. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mau kemana? Nggak mau tahu keberadaan bocah sialan itu? Suka kirim orang ke Myanmar Utara, ya? Aku kirim kamu duluan buat cari tahu. Bocah sialan, kamu berani-beraninya bikin daftar obat palsu buat tipu kami. Naik pesawat baik-baik. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Berhenti. Zhan Chao, kok kamu di sini? Maaf. Aku nguping mami. Nelpon MU Roer. Baru tahu rencana culik kamu. Dia juga ikut. Makanya aku langsung datang buat nolong kamu. Kamu kan gak suka aku. Kok nolong aku? Waktu itu aku dorong Tante Ye sampai jatuh. Aku nyesel banget. Sekarang aku nolong kamu. Jadi impas deh. Aku akui kamu saudaraku. Kalian bocah, naik. Serahkan anakku. MU Roer sudah bayar mahal untuk nyawa anakmu. Kalau dilepas, kami dapat uang dari siapa? MU Roer sudah ditangkap. Sebaiknya kamu lepaskan Han Bao. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Kalian membuatku tidak dapat uang. Kalau begitu, aku dan kedua bocah ini akan mati bersama. Tolong, Mami. Xiao Chao, kenapa kamu terperangkap di sini? Jangan bergerak. Ada bom di mobil ini. Remotenya ada di tanganku. Begitu aku tekan, kedua bocah ini akan meledak jadi bubur daging. Jangan gegabah. Bicara baik-baik. Papi, cepat pikirkan cara. Tenang dulu. Berapa banyak uang yang kamu mau? Aku akan berikan semuanya padamu. Beri aku 10 juta. Dan siapkan helikopter untukku. Antar aku ke luar negeri. Kalau tidak, aku akan mati bersama kedua bocah ini. Baik, aku setuju semua permintaanmu. Lepaskan aku. Tolong. Mati saja. Xiao Man. Ngapain bengong? Selamatkan anaknya. Tangkap dia. Demi menyelamatkan Xiaoman, dia bahkan tidak peduli nyawanya. Haruskah aku memberinya kesempatan? Siapa suruh kamu turun? Galak banget sih. Ini kamu bilang galak? Nanti aku tunjukkan apa itu galak. Mami, kamu bikin aku kaget. Sakit enggak? Mami nggak apa-apa. Maaf, Tante Ye. Kamu menyelamatkanku tanpa peduli bahaya. Tapi aku waktu itu. Nggak apa-apa. Xiao Chao, Tante tidak menyalahkanmu. Tuan Muda, bagaimana penanganannya? Bawa dia. Jangan bergerak. Nggak apa-apa.
Sini, Weilan. Tapi Xiaoman, Dia tidak akan kenapa-kenapa. Justru kakimu ini, kalau tidak segera diobati bisa parah. tidak perlu. Aku bisa sendiri. Duduk diam saja. Pelan-pelan. Sakit sekali ya? Aku akan pelan-pelan. Anak kecil jangan lihat. Nanti bisa sakit mata. Chan Chao, Mami, katanya kamu diculik? Nggak terluka, kan? Cepat sini Mami lihat. Aku nggak apa-apa. Ye Weilan, Penculikan Zhan Chao ada hubungannya sama kamu, kan? Jangan ganggu mamiku. Kamu sudah selesai bikin ulah? Ikut aku pulang. Jangan bikin malu di sini. Chan Yifan, aku ini istrimu. Kamu malah membela wanita pembawa sial ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Zhan Chao diculik? Mami, aku sukarela menyelamatkan Han Bao. Nggak ada hubungannya sama Tante Ye. Zhan Chao, kamu bilang apa? Mami, Tante Ye orang baik. Nggak sejahat yang Mami dan Nenek bilang. Tolong jangan sakiti dia lagi. Apalagi yang kamu lakukan pada Weilan? Ye Weilan, ramuan apa yang kamu berikan pada mereka? Kenapa sekarang bahkan anakku memihakmu? Ye Haitang, kamu sama sekali nggak pantas jadi ibu San Chao. Nggak perlu buang waktu sama orang kayak gini. Afei, bawa dia pergi. Serahkan ke polisi. Yifan, tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Chan Chao, tolong bujuk Mami. Paman, kakek mau kirim aku ke Afrika buat latihan. Aku mau titipin Zhan Chao ke kamu. Kita ngomong di luar aja. Tunggu aku sebentar. Ye Weilan, ku dengar kamu sama Han Bao diculik. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siapa keluarga Xiaoman di sini? Aku. Ada apa? Pasien butuh darah resus negatif segera. Kamu siap-siap buat transfusi darah ke anakmu ya. Kenapa golongan darah Xiaoman sama denganku? Sama-sama darah resus negatif yang langka. Golongan darahmu dan Xiaoman. Sama-sama darah resus negatif yang langka. Dia juga seumuran Han Bao. Apa kamu nggak pernah mikir kalau dia itu anakmu? Kamu apain anakku? Aku sendiri yang mencekiknya sampai mati. 5 tahun lalu, seharusnya aku yang tidur sama Zansu. Tapi kamu malah menggantikanku karena salah paham. Kalau gitu, biarkan nyawa anakmu yang membayarnya. Enggak mungkin. Anakku sudah meninggal. Mami tunggu sebentar lagi. Kita akan segera tahu. Apa Xiaoman anak Mami atau bukan? Guru Ye, makasih udah nganter aku pulang. Sayang, kamu baru keluar rumah sakit. Harus istirahat yang cukup. Aku pulang dulu ya. Sansu, maksudmu apa sih? Mami, bisa tinggal di sini? Enggak bisa. Mami, akhirnya Mami bangun. Kepalanya masih pusing nggak? Guru Ye, papi yang transfusi darah buat nyelamatin kamu. Mau balas budi dengan menikahinya? Xiaoman, papi kamu itu mau nikah sama ibu kandungmu. Aku sama dia nggak mungkin. Han Bao, ayo kita pulang. Nona Ye, Tuan Muda sudah bilang. Sebelum kamu sembuh total, kamu nggak boleh kemana-mana. Kalau aku tetap mau keluar gimana? Maaf, aku terpaksa. Mami, racun di tubuh Mami belum hilang. Mami masih butuh Paman Zhan transfusi darah. Sabar sebentar lagi ya. Betul, Guru Ye. Kamu nggak akan bisa kalahin Paman Afei. Mending Mami di sini aja. Han Bao, jangan takut. Aku akan telepon ayah angkatmu sekarang. Suruh dia bawa orang ke keluarga Zhan. Aku nggak percaya Sansu nggak akan lepasin dia. Setelah pergi dari keluarga Zhan, kita langsung ke luar negeri. Kita nggak akan kembali lagi. Han Bao, aku nggak mau pisah sama kamu dan Guru Ye. Kalian nggak bisa pergi ya? Sebelum hasil tes DNA, Mami dan Xiaoman keluar. Aku nggak bisa biarin Mami pergi. Jangan khawatir. Aku punya cara biar Mami nggak jadi pergi. Mami, ini jus yang aku sama Xiaoman tuangin buat Mami. Minum dong. Kalian kenapa senyumnya mencurigakan begitu? Jujur deh, kalian bikin masalah di luar, ya? Mana mungkin. Han Bao kenapa? Obatmu jangan-jangan palsu ya? Nggak mungkin. Mami pusing? Cuma agak nggak enak badan. Aku mau mandi dulu.
Gawat, aku salah ambil obat kayaknya. Xiaoman, kamu jaga di sini. Aku mau cari penawarnya. Kesempatan buat papi sama guru Ye nih. Bajuku mana? Papi, guru Ye cari papi. Guru Ye kan di kamar mandi. Cari aku kenapa? Aku juga nggak tahu. Papi masuk aja deh. Siapa yang suruh kamu masuk? Xiaoman yang suruh aku masuk. Xiaoman kan masih kecil. Pasti nggak ngerti hal kayak gini. Pasti kamu yang nyuruh, kan? Maaf, guru Ye, aku salah. Jangan marah dong, Guru Ye. Dia juga niatnya baik. Sakit perut. Hanbao, jusnya ada masalah, ya? Maaf, Mami. Tadinya aku mau kasih Mami obat tidur. Biar Mami nggak jadi ke luar negeri. Nggak nyangka Mami malah minum obat pencahar. Benar-benar anak kandungku. Ternyata Xiaoman benar-benar kakakku. Dia anak Mami. Kalau Mami tahu kakak nggak meninggal, pasti senang banget. Kan? Xiaonan, apa katamu? Hanbao mengkhianatimu. Kamu dibawa pergi sama orangnya Sansu. Hanbao, kamu ngapain lagi? Mami, aku cuma kasih tahu sedikit rencana Mami sama ayah angkat ke Paman Zhan. Nggak nyangka dia sejahat itu. Dia suruh orang buat cegat ayah angkat. Nggak biarin dia datang ke keluarga Zhan. Ye Weilan, keluar kamu. Siapa yang suruh kamu kirim adik kandungmu ke penjara? Dia berbuat salah. Wajar kalau dihukum, dong. Haitang itu baik hati. Mana mungkin dia menyakitimu? Kalau putrimu nggak salah, kenapa dia di penjara? Sebagai ibunya, kamu bukannya malu, malah datang cari masalah sama mamiku. Kamu bahkan kalah sama anak kecil sepertiku. Hanbao benar. Orang dewasa lagi bicara. Kapan giliran anak kecil sepertimu bicara? Aku bukan anak haram. Aku punya papi. Papi, nggak tahu papinya cowok liar yang mana. Mending kamu bantu dia cari tahu. Papiku itu Sansu, pemilik hotel ini. Hanbao, jangan ngomong sembarangan. Ye Weilan, jangan kira Prestirzhan. Biarin kamu jadi guru piano Xiaoman. Anakmu jadi bisa asal ngaku papi ya. Aku justru mau dengar. Kenapa dia panggil aku papi? Hanbao cuma asal bicara kok. Presdirsan gak beneran mikir. Hanbao itu anakmu kan? Hanbao, kamu duluan yang bicara. Paman Zhan, ini tes DNA yang kubuat pakai rambutmu waktu itu. Tes DNA. Kamu memang papiku. Kenapa kamu sembunyiin dariku? Dasar cowok playboy. Kamu udah punya Xiaoman sama cewek lain. Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Ye Weilan, aku bisa bilang dengan jelas padamu. Seumur hidupku, aku cuma pernah sentuh kamu satu-satunya wanita. Lalu Xiaoman, dia datang dari mana? Dia anakmu. Xiaoman, Mami minta maaf padamu. Mami selalu kira kamu sudah meninggal. Xiaoman akhirnya punya mami. Mulai sekarang, kita berempat. Gak akan pernah pisah lagi. Ye Weilan, hebat sekali kamu, ya. Bawa-bawa anak kecil. Terus godain pamannya Yifan lagi. Cukup. Cuma karena aku anakmu dari mantan suamimu. Dari kecil sampai sekarang kamu gak suka aku. Aku terima. Tapi sekarang, aku sudah punya anak sendiri. Aku gak akan biarin siapapun menghina anakku. Kamu mau pergi sendiri? Atau aku suruh orang usir kamu? Lepasin Haitang. Kalau enggak, aku enggak akan pergi hari ini. Afei. Bawa dia pergi. Hentikan. Kakek. Akhirnya kakek datang. Ye Weilan itu anakku. Aku paling tahu sifatnya. Dia enggak pantas buat Prestirzhan. Dia enggak pantas buat Prestirzhan. Semua yang kalian bicarakan tadi, aku dengar. Ye Weilan, darah daging keluarga Zhan kita, nggak boleh ada di luar. Ini cek 10 juta yuan. Tolong terima. Aku jamin hidupmu akan makmur setelah ini. Tapi kamu harus melepaskan hak asuh Xiaoman dan Hanbao. Xiaoman dan Hanbao itu anakku. Bukan sesuatu yang bisa dibeli pakai uang. Papa, seumur hidupku, aku cuma mau Weilan. Tolong restui kami. Kakek, demi kedamaian keluarga Zhan. Kakek enggak boleh lembek, loh. Bagus, menantu perempuanku yang baik. Kamu sudah lulus ujian. Kakek. Diam. Kalau kamu berani bilang yang jelek-jelek lagi tentang menantuku, aku potong lidahmu. Usir dia.
Jangan biarkan dia masuk keluarga Zhan lagi. Su, Papa, kalian berdua cepat urus surat nikah. Cari hari baik dan langsung adakan pernikahannya. sekarang juga. Weilan, aku suka kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk menjagamu. Shaonan, maaf. Aku nggak bisa terima kamu. Weilan, Sansu, kamu mau apa lagi? maaf sudah membuatmu mencari selama ini. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Terima dia. Tuan Zhan, pakai di tanganku saja. Ini buat kalian berdua. Makasih. Tuan Zhan, bersediakah Anda menikahi Nona Ye? Bersedia. Nona Ye, bersediakah Anda menikahi Tuan Zhan? Bersedia. Pengantin pria, Anda boleh mencium pengantin wanita Anda yang cantik. Nanti jangan ngambek terus buang cincinnya lagi. Ya. Iya, tahu. Kalau begitu, Nona Ye, bukankah Anda harus memenuhi kewajiban sebagai istri? Aksu, Papa, Weilan. Kalian pasti lelah. Setelah menikah beberapa hari ini, aku sudah minta dapur siapkan sup tonik untuk kalian. Kalian berdua harus memulihkan diri. Papa, aku tidak butuh ini. Butuh. ini perhatian Papa padamu. Minumlah. Suami, Kamu panggil aku apa tadi? suami. Oke. Demi panggilan, suami, ini, aku minum habis. Tidak kusangka papi itu bucin. Papi malu-maluin. Apa yang kamu tahu? Dunia ini luas, tapi istri yang paling utama